Hai guys, apa kabar kalian yang mager ke bioskop? Karena hari ini kita bakal bahas film seru berjudul Bambi The Reckoning tahun 2025. Film ini punya premis yang unik dan gila, di mana hewan herbivora yang biasanya jinak justru memburu manusia. Daripada kelamaan, mending kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Film ini berawal di hutan lebat di Inggris, ketika Bambi kecil sedang berjalan-jalan bersama sang ibu tiba-tiba tewas ditembak pemburu. Place of hungry wolves, go and never return. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Bambi yang kini tumbuh dewasa mulai membangun keluarganya sendiri. Namun tragedi kembali menimpa di mana sebuah truk milik perusahaan farmasi menabrak hingga menewaskan istrinya. Bambi sendiri diketok sampai pingsan, sementara anaknya diculik sama manusia. Tak berhenti di situ, pengemudi juga membuang limbah kimia ke sungai. Patah hati karena kembali kehilangan keluarganya, Bambi berjalan tanpa arah tujuan. Rasa haus membuatnya meminum air dari sungai yang tercemar limbah. Zat kimia itu perlahan mengubah tubuhnya menjadikan monster mutan yang dipenuhi amarah. Singkat waktu, 3 pemburu bernama Heidi, Taylor, dan Michael yang disewa perusahaan farmasi bersiap-siap memburu Bambi yang telah bermutasi, guna menutupi jejak kejahatan perusahaan. Sementara itu, Sana dan putranya Benji sedang dalam perjalanan untuk bertemu keluarga suaminya yang merayakan Thanksgiving. Namun di saat-saat terakhir, Simon ayah Benji membatalkan kepergiannya sehingga membuat Sana kembali kecewa. Tetapi Sana dan Benji tetap berangkat menuju hutan tempat ibu Simon bernama Mary yang tinggal di sebuah kabin. Dalam perjalanan, Benji yang sedih bertanya apakah ayahnya masih akan datang. Dengan lembut, Jana mengatakan bahwa Simon terpaksa tertahan di tempat kerja. Di tengah perjalanan yang gelap, tiba-tiba Bambi muncul entah dari mana. Mobil itu terbalik, sang sopir terjepit di dalamnya. Di luar, Bambi yang bermutasi mengitari bangkai mobil. Ia menghentakkan kakinya dengan kekuatan mengerikan, membuat seluruh rangka mobil mulai penyok. Lalu tiba-tiba, di tengah bahaya, Zana dan Benji berusaha kabur meski harus meninggalkan sopir mereka di tengah kekacauan. Sambil berpelukan, ibu dan anak itu lari ke dalam hutan. Untungnya mereka nggak dikejar Bambi. Di kabin, Joshua dan Andre kesal karena Simon membatalkan makan malam keluarga. Di tengah suasana yang mulai tegang, Harriet istri Andre melihat keluar dan menemukan Mary yang ternyata pergi sendirian. Mary! Come back inside, please! Ia segera membawanya masuk dan mengingatkan putranya Harrison untuk menjaga neneknya yang mengalami demensia, tapi Harrison setuju. Dengan wajah kusut dan masih terguncang, Zana dan Benji akhirnya tiba di rumah Mary. Dengan ketakutan, Zana menceritakan kejadian yang mereka alami termasuk kemungkinan sopir taksi itu masih hidup. Meski yang lain gak percaya soal monster, Joshua tetap menawarkan diri untuk mencarinya. Sementara itu, para pemburu sedang dalam perjalanan melacak Bambi. Di tengah pencarian, bos mereka tiba-tiba menelpon karena kesal pekerjaan mereka yang lelet. Tapi siapakah sebenarnya bos mereka? Tak lama kemudian, para pemburu tiba di lokasi kecelakaan. Di antara reruntuhan itu, mereka menemukan ponsel milik Zana. Saat sedang memeriksa di sekitar, tiba-tiba terdengar suara ranting yang patah seperti terinjak sesuatu. Karena kaget, Tyler refleks melepaskan tembakan dan tanpa sengaja mengenai seseorang yang ternyata itu Joshua. Geram dengan kecerobohan anak buahnya sendiri, tanpa banyak bicara, Michael langsung menyuruh mereka berdua menyeret mayat itu ke truk. Take him back to the truck. Grandma. Di kabin, Harrison kesal dengan coretan neneknya yang terdengar keras. Tanpa kasihan, melemparkan bantal ke wanita tua itu. Melihat itu, Zana langsung menegurnya dengan nada tajam. Setelah itu, ia beralih merawat luka Benji. Sambil duduk diam, Benji bertanya kapan ayah datang, tapi Zana tak mampu menjawab.
Gak lama setelah itu, Zana keluar dari ruangan dan melihat lukisan rusa yang tergantung di dinding. Andrew ikut gabung dan bilang kalau ibunya sampai habisin waktu berminggu-minggu buat ngecat lukisan itu. Zana langsung merinding, jangan-jangan gambar itu Bambi. Sementara itu, Benji yang lagi main FF bareng sepupunya tiba-tiba dengar Mary bergumam sesuatu. Penasaran, Benji minta nenek mengulanginya. Tapi belum sempat, Harrison nyela dan bilang kalau nenek kita rada gila dan suka ngomong sendirian. Harrison! What? Tiba-tiba Mary bangkit dari tempat duduk untuk mematikan lampu. Tapi secara aneh dia berjalan mendekati jendela seolah-olah lagi melihat sesuatu. Sementara itu, Benji yang penasaran dengan gambar rusa di lantai lantas mengambilnya dan memperhatikannya dengan saksama. Ternyata gambar itu mirip dengan Bambi. Ia pun segera menyusul Mary untuk bertanya. Tapi ternyata yang diperhatikan Mary sejak tadi adalah Bambi yang sudah muncul di halaman rumah. Sontak Benji memanggil ibunya dan Zana pun segera datang. Mom is back! Bambi masuk sampai ke dapur dan malah bertemu dengan keluarga Andre. Alhasil mereka pun terjebak di situ. Lalu tiba-tiba Harriet yang menjadi incaran Bambi justru berlari ke kamar mandi. Dalam keputusasaan karena terjebak, ia mencoba keluar lewat jendela, tapi malang lubangnya dicucuk. Meski begitu, ia berhasil keluar dari jendela. Sementara itu yang lain berhamburan masuk ke dalam karavan. Andre mencoba menyalakan mesin tetapi gagal. Hingga tak lama kemudian mereka melihat Harriet di luar sedang dikejar-kejar Bambi. Melihat Harriet yang terjatuh mengenaskan, tiba-tiba mesin karavan langsung menyala. Karavan itu pun melaju kencang di jalanan namun dikejar sama Bambi yang tak kenal lelah. Di tengah aksi kejar-kejaran, Orison kepikiran melempar sampah ke arah Bambi. Namun bukannya mundur, Bambi justru semakin marah dan mengejar dengan kecepatan lebih tinggi. Untuk beberapa saat karavan itu mengimbangi, tetapi akhirnya mereka berhasil menyalipnya. Di dalam kabin, para pemburu menggeledah reruntuhan rumah Mary. Di antara puing-puing, Eddie menemukan gambar Bambi. Entah apa hubungannya Mary dengan rusa itu. Tak lama kemudian, Tyler menelpon dan meminta mereka segera keluar. Rupanya Harriet masih hidup, tapi Michael harus mengakhirinya daripada dia menderita. Kembali di jalanan, karavan mendadak berhenti karena sebatang kayu besar menghalangi jalan. Rasa frustasi Andre memuncak. Ia mulai menyalahkan Simon atas semua masalah mereka. Menyalahkannya karena membawa mereka ke tempat ini. Dan kini justru Simonlah yang tidak muncul-muncul. Simon. No, Simon. Di belakang, Mary tiba-tiba memanggil Benji dengan nama Simon. Meski kebingungan, Benji bertanya di mana Bambi. Lantas Mary menjawab dengan tenang, katanya Bambi sedang bermain di taman. Tak lama kemudian Benji melihat suara darurat dan mengambilnya. Di luar, Andre dan Harrison mengikatkan batang kayu besar ke van berharap bisa menyeretnya ke pinggir jalan. Sementara itu, Zana meminta Benji untuk menunggu aba-aba sebelum mulai mengemudi. Namun Benji tampak ragu-ragu dan gelisah. Tak berselang lama tiba-tiba Bambi muncul. Sontak Zana berteriak agar Benji segera mengemudi. Di tengah kekacauan itu, kaki Andre tersangkut tali sementara Harrison tertinggal di belakang. Karavan itu melaju kencang di jalanan akan tetapi boros Pertamax. Untungnya Bambi tidak lagi terlihat mengikuti mereka. Melihat situasi mulai aman, Zana turun dari karavan untuk memeriksa kondisi mantan iparnya. Sayangnya, ia sudah meninggoy.
Di tengah kepanikan itu, Mary tiba-tiba menghilang dari dalam karavan. Rupanya ia diam-diam berjalan menuju hutan. Zana dan Benji pun segera menyusul. Sementara itu, Bambi memilih mengejar Harrison. Harrison langsung panik berlari masuk jauh ke dalam hutan. Karena merasa Bambi tak melihatnya, ia yang ceroboh berubah pikiran dan malah keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi, sontak Harrison kembali kabur tetapi malang jatuh tepat di kucing. Sementara itu, Bambi sudah berada di belakangnya. Melihat itu, Harrison terpaksa kembali ke posisi awal. Nyaris diterkam, untungnya Bambi pergi setelah mendengar suara anaknya dari kejauhan. Lantas Harrison pun pergi mencari sinyal tanpa sadar melewati jebakan beruang. Di tengah kebingungan tak tahu harus ngapain, tiba-tiba terdengar suara dari dalam hutan. Kesal karena sempat takut padahal cuman kelinci, ia langsung menendangnya berharap hewan lucu itu mati. Rupanya kelinci mutan. Melihat jumlah mereka yang semakin banyak, Harrison yang ketakutan langsung mundur dan tanpa sengaja justru masuk di jebakan beruang. Di sisi lain, Zana terus mengikuti sampai Mary berhenti di pohon jengkol. Melihat hal itu, Zana menyuruh Benji menunggu, sementara ia mencoba membujuk mantan mertuanya itu untuk kembali ke mobil. It's me, Zana. I'm worried about Tanpa disadari dari belakang, Benji menyalakan suar berharap mendapat bantuan. Melihat itu, Jana langsung menegurnya. Tetapi ia tiba-tiba membeku ketika mereka menyadari tempat mereka berdiri ternyata lokasi pembantaian. Rupanya suar itu membawa Bambi kepada mereka. Sontak mereka pun panik. Mereka yang kabur beruntung bertemu dengan pemburu. Melihat mereka dalam bahaya, pemburu segera membawa mereka pergi. Zana sempat memohon untuk menelpon polisi sambil menjelaskan bahwa ia meninggalkan keponakan dan iparnya di hutan. Namun Michael menepis kekhawatirannya dan memintanya untuk tenang. Singkat waktu mereka sampai di sebuah gudang kosong. Zana kaget saat melihat Simon muncul dari balik bayangan. Ternyata sejak awal Simon sudah ada di sana. Akhirnya terbongkar juga. Simon ternyata bekerja untuk perusahaan farmasi dan diam-diam mengawasi operasi ini demi melindungi diri dan perusahaannya. Zana yang dibohongi langsung marah dan menuntut penjelasan. Zana menuduh Simon tidak peduli padahal putra mereka baru saja melihat keluarganya tewas. Tapi Simon membela diri dengan nada dingin. Ia mengaku sebenarnya tak pernah ingin Benji ikut karena memang tak pernah peduli padanya. Tanpa sengaja Benji mendengar percakapan itu. Hatinya remuk, dengan menangis ia berlari keluar. Saat itulah ia mendengar suara. Penasaran, ia pergi dan melihat pemburu membawa seekor rusa kecil yang dikurung. Karena khawatir, Benji pun diam-diam mengikuti mereka. Sementara itu, Zana yang sudah tak tahan lagi akhirnya memaksa Simon untuk bicara jujur. Simon pun mengaku dialah yang menyuruh bawahannya membuang bahan kimia ke sungai. Tapi ia juga berdalih perusahaan juga melakukannya jauh sebelum ia terlibat. Tak ingin masuk penjara, Simon sadar harus menghentikan kekacauan yang telah ia mulai. Zana. Eddie. Zana langsung menyerbu ke ruang kendali berusaha merebut ponsel untuk menghubungi polisi. Namun Michael memperingatkannya agar meletakkan ponsel itu. Archie, but I will.
This car. Melihat monitor, Zana jadi tahu ternyata semua hewan di hutan sudah berubah menjadi mutan. Michael lalu menjelaskan rencana suaminya yang kejam di mana mereka memancing Bambi keluar dengan menggunakan anaknya sebagai umpan lalu membunuh Bambi bersama hewan-hewan lain yang bermutasi. Mendengar itu, Zana menyadari rencana itu sangat berbahaya. Ia keluar ruangan untuk membawa Benji pergi, namun Benji tak ada di tempat. Mary, look at me. Where is Benji? Zana, she's lost it. No. Where is he? Where's Benji? Jump. Benji! Benji! Zana mencari Benji di luar tapi malah menemukan mayat keluarga suaminya tergeletak di teras rumah. Ia takut hal yang sama terjadi pada anaknya, lantas Zana nekat mencari ke hutan dan Simon mengikutinya. Our feelings. What do you mean? I don't know. I mean, Kembali bersama Benji, ia melihat para pemburu menganiaya anak rusa itu di tengah hutan. Tiba-tiba, Tyler minta izin membuang Oli. Belum juga selesai, Tyler mendengar suara, lalu tiba-tiba... Tyler. Kelamaan menunggu, Eddie akhirnya menyusul Tyler. Hingga tak lama kemudian, ia menemukan Tyler sudah tewas. Tanpa disadarinya, Bambi sejak tadi mengintainya dari kegelapan. Sementara itu, Benji berhasil membebaskan anak Bambi dari kandang, dan Michael melihat semuanya lewat kamera pengawas. Lantas ia memutuskan turun langsung ke lokasi. Namun Michael justru berselisih dengan Eddie yang baru datang di depan pondok. Di tengah mencari kunci mobil, tiba-tiba... Michael yang baru tiba di lokasi langsung menghubungi Joe untuk menanyakan posisi Eddie, namun panggilannya tak dijawab. Rupanya Joe mau kabur, tapi Bambi sudah berada di depan pintu. Di saat Bambi hampir menerkam Mary, tiba-tiba terdengar suara dari Joe yang bersembunyi. Bambi seketika menoleh. Di sisi lain, ketika Benji mendengar suara ibunya, mendadak Michael datang menodongkan senjata ke arah Benji. Ia menuntut menyerahkan rusa kecil itu. Simon mendesak Benji untuk menurut, akan tetapi Benji menolak. Simon pun menyalahkan Zana karena membuat putranya menentangnya. Namun Benji mengingatkan ayahnya bahwa ia mendengar semua yang dikatakan tentang dirinya. Di tengah drama itu, Bambi tiba-tiba muncul. Melihat ponsel tergeletak di tanah, Zana dan Simon berusaha mengambilnya, tapi tidak berhasil mendapatkan ponsel itu. Namun saat melihat anaknya dalam bahaya, Simon malah kabur tanpa melindunginya. Listen to me. Where are you, Benji? Spontan Zana menyuruh Benji diam di tempat, namun Bambi tetap mengikutinya. Menyadari sesuatu, Zana perlahan mengambil anak rusa itu dari tangan Benji lalu dengan lembut mengembalikannya kepada Bambi. Namun tiba-tiba, Michael yang ternyata masih hidup langsung menembak. Sebelum Michael sempat menghabisi Bambi, Mary muncul dan membunuhnya. Tak lama kemudian, terlihat anak rusa itu menangis di samping tubuh Bambi yang sekarat dan berusaha keras membangunkannya. Di sisi lain, Simon yang kabur dengan mobil merasa ada yang bergerak di kursi belakang. Penasaran, ia segera menepi untuk memeriksa, tapi ternyata tak menemukan apapun. Saat berbalik, ia terkejut melihat kelinci mutan bertengger. Perlahan Simon pun mau kabur, tapi tiba-tiba...
Begitulah akhir cerita ini. Film ini bukan sekedar tentang balas dendam, tapi juga tentang keluarga dan bagaimana keserakahan bisa memicu bencana yang tak terbayangkan. Jadi menurut kalian siapa sebenarnya yang paling bersalah di film ini? Manusia, perusahaan, atau justru alam yang membalas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri dan jangan buang limbah sembarangan, bisa-bisa didenda. Pak RT.